Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. We are from group 5. Now we are going to present our material on chapter 5. But before we are going to the presentation session, let me introduce me and my friends. My name is Nurisma Wardani and I'm going to be the moderator and the first speaker. And my friends, her name is Masita. She will be the second speaker, and Sri Dewi Sartika, she will be the third speaker. I think it's enough about the introduction session. Let's go into the next session. It will be the presentation of our material on chapter 5. Because I'm the first speaker, I will begin our presentation. Here it is. Pembuka. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapatkan pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Dalam presentasi kali ini kita akan mengkaji 3 tujuan, yaitu memahami pengertian dan peranan lingkungan pendidikan bagi peserta didik. Kedua, memahami tripusat pendidikan sebagai lingkungan pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir, memahami saling pengaruh antar ketiga tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Poin A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Pendidikan formal berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus dalam rangka mempersiapkan anak untuk mendapatkan pekerjaan tertentu. Perlu pula dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni membimbing, mengajar, dan melatih. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya Masita akan memaparkan atau menjelaskan materi tripusat pendidikan. Sesuai yang teman-teman lihat pada layar, menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat yang amat penting bagi anak-anak. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Di sini saya akan memaparkan 2 dari 3 tripusat pendidikan atau disebut juga lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena adanya hubungan searah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti, ada ayah, ibu, dan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama yang akan dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab dalam memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Sini saya juga akan menyebutkan beberapa fungsi pendidikan keluarga. Yang pertama, sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Dan yang terakhir, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Teman-teman pasti sudah ketahui bahwa tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, anak dikirim ke sekolah-sekolah formal. Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, maka semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat.
sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Adapun beberapa fungsi lingkungan sekolah. Yang pertama, sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baik serta menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Yang keempat, di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan yang benar, dan banyak kemampuan dan keterampilan lainnya yang diajarkan. Sekian yang dapat saya paparkan, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. 3. Masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami masyarakat telah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Dari lahir sampai mati, manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam tiap masyarakat. Lalu, kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni 1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan seperti jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan seperti jalur luar sekolah. 2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang or by design maupun yang dimanfaatkan, utility. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya. Itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama. Berbagai upaya telah dilakukan agar program-program pendidikan dari setiap pusat pendidikan tersebut saling mendukung dan memperkuat antara satu dengan lainnya. Di lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal seperti perbaikan gizi, permainan edukatif yang dapat menjadi landasan pengembangan selanjutnya di sekolah masyarakat. Selanjutnya di lingkungan sekolah diupayakan berbagai hal yang lebih mendekatkan sekolah dengan orang tua siswa seperti organisasi orang tua siswa, kunjungan personel sekolah ke rumah orang tua siswa. Sekolah juga harus mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga di lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan atau program yang menunjang atau melengkapi program keluarga dan sekolah. Dengan kontribusi tripusat pendidikan yang saling memperkuat dan saling melengkapi akan memberi peluang mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu. Dengan demikian, maka tripusat pendidikan yang berupa lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah akan berhasil ketika mampu memanfaatkan masa ini dengan berbagai pembinaan dan pendidikan yang efektif. Ketiga poros kegiatan utama pendidikan yaitu mengajar, membimbing, dan melatih peranan
dan melatih. Peranan ketiganya itu bervariasi. Lalu kaitan antara Tripusat Pendidikan dengan 3 kegiatan pendidikan yaitu untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan. Sebagai penutup, kami menarik kesimpulan dalam presentasi kali ini, yaitu proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul, baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan, tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat.